Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Susilawati, adalah dosen dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah perpajakan 2 dengan bobot SKS 3 SKS dan juga dilaksanakan pada semester 4. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai secara dalam prinsip, aturan dan tata cara perpajakan serta ketentuan pajak penghasilan. Kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaria yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu bidang perpajakan. Selanjutnya nomor 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian perpajakan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Selanjutnya nomor 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, khususnya bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari konsep perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28A, Pasal 29, dan juga menentukan koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dan mata kuliah perpajakan 2 adalah: pertama, konsep dasar-dasar pajak penghasilan secara umum, PPh atau pajak penghasilan pasal 21 masa dan tahunan, PPh atau pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan, impor, penjualan hasil produksi tertentu, dan penyerahan barang untuk badan-badan tertentu. Kelima, PPh atau pajak penghasilan pasal 23 dan atas jasa dividen, hadiah, pendapatan bunga dan royalti. Keenam, PPh atau pajak penghasilan pasal 26 dan menentukan besaran pajak yang dipotong atau subjek pajak luar negeri berdasarkan perjanjian pengendaraan pajak berganda atau disingkat P3P. Selanjutnya, PPh atau pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan pasal 15. Kedelapan, pasal PPh pasal 24 yang boleh diterbitkan dengan PPh badan. Kelima, angsuran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan periode berikutnya, dan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Poin kelima yaitu PPh tahunan WPOP untuk yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas dengan menggunakan norma. PPh tahunan WPOP atau wajib pajak orang pribadi untuk pengusaha UMKM. Poin 12,
rekonsiliasi fiskal baik koreksi positif dan koreksi negatif, dan materi terakhir yaitu PPh atau pajak penghasilan tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, dan PPh atau pajak penghasilan badan. Kami mengambil beberapa rujukan dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama kami tentunya mengambil sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan. Referensi selanjutnya atau rujukan selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikutnya buku perpajakan dari Siti Resmi. Rujukan berikutnya buku perpajakan dari Madiasmo, dan referensi dari kasus-kasus perpajakan yang ada di peradilan perpajakan melalui website pp.go.id. Adapun bobot nilai dalam mata kuliah ini adalah partisipatif mahasiswa di dalam kelas, bobot nilainya 20%, proyek tugas besar 30%, tugas mandiri 10%, UTS ujian tengah semester 20%, UAS ujian atau ujian akhir semester 20%. Metode pembelajaran yang diharapkan dan diterapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu dalam mengetahui konsep dasar pajak penghasilan secara umum. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu menghitung PPh pasal 21 masa dan tahunan untuk setiap wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21, dan mahasiswa mampu menjalankan aplikasi ESPT pasal 21 atau 26 dan aplikasi sistem penggajian. Poin keempat, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 22 bendaharawan, impor, penjualan, hasil produksi tertentu, dan penyerahan barang untuk badan-badan tertentu. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 23 atas jasa dividen, hadiah, pendapatan, bunga, dan royalti. Karena mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 26 dan menentukan besaran pajak yang dipotong atas subjek pajak luar negeri berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Ketujuh, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 4 ayat 2 final dan pasal 15. Kedelapan, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan dengan PPh badan. Kesembilan, mahasiswa mampu menghitung angsuran PPh pasal 25, wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan periode berikutnya, dan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Kesepuluh, mahasiswa mampu menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi untuk yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas dengan menggunakan norma. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung PPh tahunan WPOP atau wajib pajak orang pribadi untuk pengusaha UMKM. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan analisa rekonsiliasi fiskal. Ke poin ke-13, mahasiswa mampu menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan dan PPh badan. Ke-14, materi terakhir di dalam CPMK terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pembayaran utang pajak dan penyampaian SPT tahunan baik WHOP dan PPh badan.
Selain itu, mata kuliah ini dilakukan secara luring maupun daring, di mana pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka, sedangkan daring dilakukan melalui LMS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perpajakan 2. Nah, ada informasi tambahan nih di tahun 2026, yang mana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan PP nomor 20 tentang pajak penghasilan UMKM dan PMK nomor 44 tahun 2026 tentang ketentuan kuasa di bidang perpajakan. Di tahun 2026 juga, DJP mewajibkan seluruh wajib pajak untuk mengimplementasikan Kortek dalam pelaporan pajaknya. Demikian informasi tambahan. Berikut video pembelajaran offline di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, sampai ketemu lagi dengan kelasnya Ibu Susi ya. Kelas mata kuliah perpajakan 2, di mana mata kuliah ini ditempuh sama teman-teman di semester 4 ya, semester 4. Dan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya, sebelum teman-teman UAS ya. Nah, sebelum saya memberikan lanjutan materi pertemuan sebelumnya, saya wajib menyampaikan bahwa pertemuan minggu ke-14 yang mana CPMK-nya atau capaian pembelajaran kita dan maksud dan tujuan dari pertemuan ke-14 ini adalah apa? Adalah kita tujuannya adalah agar mahasiswa mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan tahunan orang pribadi ya, istilahnya kita suka dengan istilah OP ya, wajib pajak OP, di mana agar teman-teman mahasiswa dapat melakukan atau menghitung pajak penghasilan tahunan OP dengan pembukuan ataupun dengan perhitungan normal ya, dengan sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas SPT pajak penghasilan tahunan badan ya, badan atau perusahaan ya, badan atau perusahaan. Nah, kali ini pertemuan terakhir kita dengan kasus WPOP normal. Pada yang teman-teman ketahui ada berapa? PTKP TK 0. Artinya apa itu TK 0 itu Mas? Tidak kawin. TK 0. Tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Selanjutnya TK 1 artinya Tidak kawin. tidak kawin, tanggungannya 1. Selanjutnya TK 2. Tidak kawin. Oke, TK 3. Tidak kawin. TK 4. Enggak ada. Pada terjebak ya. Oh, enggak ada, tahu semua. Selanjutnya apa lagi? K1. Sebelum K1 K0 status kawin, tidak ada tanggungan atau apa tanggungan. Terus K1 terus Iya, artinya tanggungan
Nah, selanjutnya untuk tarif antara WPOP dengan WP badan juga berbeda, ya. Ya, selain tadi untuk badan tidak ada PTKP, ya kan? Dan tarifnya pun berbeda. Kalau tarif di WPOP ada berapa layer? 5 layer. Ya, masih ingat ya? Layer pertama 5% atas penghasilan 0 sampai 60. 0 sampai 60 juta. Selanjutnya 15% di atas 60 juta sampai dengan 250. Tarif 25%. Oke. Tarif 30%. Di atas 200 sampai 5 miliar. 35% di atas 5 miliar. Nah, itu tarif wajib pajak orang pribadi. Nah, sementara tarif badan seperti kita ketahui dia tarifnya tuh tunggal. Namun perlu diketahui seperti yang sudah di pertemuan sebelumnya Ibu sampaikan bahwa untuk tarif WP badan tunggal memang tunggal ya 22% yang masih berlaku, namun juga harus dilihat dari omset, di mana peredaran omset bruto perlu diperhatikan saat teman-teman menghitung PPh terutang. Ada 3 skema perhitungan di dalam menentukan tarif badan ya. Berapa nak? Ya, bagi wajib pajak badan kurang dari 4,8 miliar. yang mana omset brutonya kurang dari 4,8 miliar. Selanjutnya, Fasilitas dan fasilitas. iya. Skema kedua adalah yang mendapatkan fasilitas atau insentif 50% dan sebagian tidak mendapatkan fasilitas jika omset Di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar. iya betul sekali. Skema terakhir ketiga Omset di atas 50 miliar 22%. ya mendapatkan fasilitas insentif 50% karena omsetnya di atas 50 miliar. Betul ya. Oke. Nah selanjutnya baik wajib pajak OP dan badan ada yang namanya kredit pajak ya. Nah untuk WPOP bedanya ada di PPh pasal 21 yang tidak ada di WP badan ya. Jadi paham ya, kredit pajak WPOP atau orang pribadi PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan 25, yang mana PPh 25 ini adalah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ya. Nah selanjutnya seperti kita ketahui bahwa form atau formulir pelaporan SPT tahunan orang pribadi dia menggunakan form 1770 ya, 1770S dan 1770SS gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara wajib pajak OP dan badan ya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan laba fiskal ya, laba fiskal. Oke, saya buka sebesar 100 juta dari Bank Mandiri. Ini penghasilannya sifatnya final atau non final? Final atau non final? Penghasilan deposito, bunga deposito, sehingga final ya. Boleh nggak digabungkan? Tidak boleh. Maka ditandain ya. Selanjutnya keuntungan penjualan lukisan 38 juta. Ini penghasilannya sifatnya final atau tidak final?
penghasilan lain, ada rekan? Tidak, final. Boleh nggak digabungkan? Boleh. Ya. Oke, lanjutnya. Klaim asuransi kesehatan atas nama Dr. Sono Wibisono sebesar 20 juta. Ini final atau tidak final? Final. Boleh nggak digabungkan? Tidak boleh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret ya 2024, Dr. Sony Wibisono telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penagihan neto untuk tahun 2024, di mana aturan norma atas pekerjaan bebas atas dokter yang berpraktek di Jakarta 45%. Tarif norma ini berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain. Kenapa? Lihat ya kondisi ekonomi di daerah setempat. Bisa jadi di Jakarta 45%, karena memang jasa dokter itu mahal, ya. Tapi kalau dia di daerah, lebih kecil dia, bisa jadi 30%, bisa jadi 25%, tergantung daerah. Pendapatan per kapita di daerah tersebut, ya. Jadi kan pajak itu, fungsi pajak itu kan sifatnya kan adil dan merata, ya kan? Kita kembali lagi ke satu, ya, dasar apa namanya dari fungsi dan fungsi dari pajak. Oke, selanjutnya setelah kita diketahui tarif normanya 25%, maka di sini kita diminta untuk menghitung PPh terutang atau pajak penghasilan terutang, kredit pajak. Tadi kan ada kredit pajak ya, yang dipotong-potong ya, 3. Selanjutnya PPh atau pajak penghasilan kurang atau lebih banyak untuk tahun 2024. Nah, untuk kita mengetahui PPh ini kurang atau lebih banyak, kita harus menghitung, kita harus mencari lagi dulu PKP, penghasilan dengan pajak. Langkah pertama adalah kita buat perhitungan, ya, menggabungkan penghasilan yang tadi ya, yang sifatnya tidak final. Ya. Kita lihat, ini coba kita bahas kasusnya, di mana tadi siapa tadi Dokter Sony, dia punya penghasilan dari praktek pribadi berapa miliar? 2 miliar. Ya, 2 miliar. Selanjutnya dia juga ada praktik di rumah sakit. Ya, berapa tadi? 320 juta. Nah, penghasilan praktek pribadi dan praktek di rumah sakit ini masuk ke perhitungan normal. Kenapa normal? Karena Dokter Sony ini adalah usaha bebas. Dia tidak melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Nah, dia pakai perhitungan normal. Tadi ya, biayanya tidak boleh semakin kurang. Masuk. Penghasilannya 2 miliar ditambah 320, 2,320. Ibu ya, kalikan 45% tadi tarif normanya ya. Maka penghasilan neto dari usaha bebasnya adalah berapa? 1 miliar 044 juta. Boleh tolong di zoom gak ibu? Soalnya kurang kekecilan ya? Iya. Oke. Jangan lupa tadi tanya ya, maaf ya. Ini jelas? Jelas ibu. Oke. Oke, jadi penghasilan neto untuk dasar perhitungan pajaknya adalah jumlah penghasilan brutonya tadi dikalikan dengan tarif normanya 45%, maka dapatlah 1,44 juta. Nah, itu penghasilan dari usaha bebasnya. Terus dia punya penghasilan dari apa? Dari penghasilan pekerjaan tetapnya ada ya? Ya.
karena di kasusnya tidak ada jadi 0 ya. Selanjutnya kita lihat ada income-nya, penghasilan lainnya keluar dari penghasilan usaha. Tadi ya kita Dr. Wibisono ini tadi ada penghasilan dari dia sebagai pembicara, ya. Ada juga dia dapat hadiah, lihat ya. Ada juga dari keuntungan penjualan lukisan katanya, ya. Kita masukkan, kita tambahkan, ya. Jadi penghasilan sebagai pembicara, obat pembicara, hadiah dari bahan obat, dan keuntungan penjualan lukisan kita gunakan, ya. 1.044 juta ditambah 98 juta. Berapa nah hasilnya? Benar ya? 1142 benar? Kalau koreksi kita salah? Benar ya? Oke. Nah, kita sudah dapat penghasilan itu. Nah, tadi ingat ya, wajib pajak UP ada pengurangan. Ya, pengurangnya yaitu PT. Nah, statusnya Tuan atau Dr. Sony ini apa dia bilang? K3. Kenapa dibilang K3? Ini ya, tambahannya perlu diperhatikan. K3. Kenapa? Karena anak pertama Tuan Sony atau Dr. Sony lahir di November 2020. Kita hitung pajak tahun 2024. Artinya awal tahun 2024 sudah ada bayinya itu ya, sudah ada. Terus lahir lagi anak kedua dan ketiga lahir kembar. Kok banget ya? Harusnya itu November 22 ya. Oke ya, 22 dan di 24 awal tahun 2024 lahir kembar. Sehingga dia statusnya PTKP-nya ya. Maksimum ya, boleh sebagai pengurang. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, pengurang PTKP-nya adalah K3. Seperti kita ketahui untuk PTKP wajib pajak pribadi itu 54 juta 1 tahun, ya. Status kawinnya 4.500.000, terus 3 anak 4,5 juta kali 3, jadi totalnya PTKP adalah 72 juta. Penghasilan itu dikurang PTKP, ya hasilnya 1.070 juta. Itulah yang dinamakan penghasilan dana pajak. Baik, setelah itu pegang utangnya dikalikan dengan tarifnya yang bayar tadi, ya pajak utang sudah kita ketahui. Kan itu hasil dari perhitungan PBH tahunan orang pribadi. Demikian, setelah dikurangi dengan kredit pajak, dapatlah kurang bayar kita. Ya, kurang bayarnya periode utang 265, kredit pajaknya yang dipotong pihak ketiga sebesar totalnya 66.740, maka kita punya utang 265, kredit pajak kita ada 66 juta atau uang muka kita, maka kita kurang. Oke, sampai sini pembahasan materi kita untuk pertemuan terakhir. Saya berharap teman-teman terus tingkatkan kemampuan dengan cara apa? Latihan soal ya, karena pajak ini harus latihan soal ya, gitu. Dan kebijakan di perpajakan terus update dia nak ya. Jadi teman-teman di accounting gitu ya untuk hidup dia. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.